mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Seorang salik atau murid yang menempuh jalan kerohanian mutlak baginya untuk mengenal dirinya. Dan orang-orang yang telah mengenal dirinya pasti dapatlah mudah untuk mengenal Tuhannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa diri manusia tersusun dari dua unsur, yaitu unsur lahir dan unsur batin. Unsur lahir ialah anggota lahir yang disebut jasad atau badan jasmaniah, dan unsur batin yaitu anggota batin yang disebut kolbu atau hati sanubari. Yang dimaksud dengan perkataan kolbu di sini bukanlah hati yang berupa segumpal daging yang terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, karena ia termasuk dalam alam nyata yang dapat ditangkap oleh indera mata, di mana hati dengan arti ini terdapat juga pada semua binatang dan orang-orang yang sudah mati. Akan tetapi yang dimaksud kolbu atau hati dalam arti yang halus bersifat ketuhanan dan ruhaniah. Antara hati yang halus, hati rohani, dengan hati kasar, hati jasmaniah, yang terletak di dalam dada sebelah kiri tadi, ada hubungannya yang khas. Kedua hati itu begitu erat hubungan dan pertautannya, sehingga tidak dapat dijelaskan bagaimana bentuk berhubungannya. Hal inilah kadang-kadang yang membuat kebanyakan orang menjadi bingung untuk memahaminya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kedua hati rohani dan hati jasmani itu pertautannya seperti pertalian antara sifat dengan jisim atau badan yang disifati, atau seperti pertalian orang atau benda yang telah berurat berakar di suatu tempat dengan tempatnya. Sesungguhnya hati rohani itu tidak dapat digolongkan dalam bentuk-bentuk yang lahir, melainkan dia tetap tergolong dalam hal-hal yang halus dan gaib. Ia datang ke dunia ini sebagai pengembara untuk menjalankan tugas pengabdiannya, dan kelak akan kembali ke tempat asalnya dari mana ia datang setelah merasa bahagia atau celaka. Hati rohani ini dapat juga disebut dengan latifah robbaniyah. Dia adalah ruh yang suci yang paling halus, dan dialah yang memerintah dan mengatur badan jasmaniah dan anggota-anggota badan yang lain. Dialah hakikat diri yang sebenarnya diri. Maka dialah yang dapat mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia telah dibersihkan dari najis dan hadas, dari kotoran-kotoran lahir maupun kotoran-kotoran batin, yang kemudian diisi dengan ibadah dan memperbanyak zikirullah di dalam kehidupannya. Itulah hakikat diri atau zat manusia dengan hakikat kemanusiaannya, yang dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menangkap segala macam ilmu pengetahuan setelah ditunjukkan oleh Allah kepadanya mana jalan kejahatan dan mana jalan kebaikan. Itulah mengenal diri, mengenal Tuhan. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan berkomentar dengan hadap dan sopan santun yang baik. Semoga bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Salam dari Jalan Sang Kekasih.